interviewer. Sekali layar terkembang, pantang biduk surut ke pantai. Artinya, selesaikan apa yang Anda sudah mulai. Ada juga pepatah mengatakan, kliak-kliak tumindak sareh pakoleh. Artinya, upaya yang dilakukan perlahan, tapi akhirnya tujuannya akan tercapai. Wow. Indonesia tidak lepas dengan pepatah, tidak lepas dengan bahasa-bahasa yang membuat kita berpikir, bertindak untuk kita supaya menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi. Banyak kosakata di Indonesia ini, berbagai suku, budaya dan adat istiadat di berbagai belahan Indonesia, di mana Indonesia ini memiliki banyak sekali ragam budaya, banyak sekali ragam bahasa, suku, tapi hebatnya berbagai macam itu kita bisa satukan dalam Indonesia. Luar biasa ya. Halo, apa kabar Bapak Ibu semua yang sudah stay tune di channelnya Instagram DSS. Sudah seminggu kita gak ketemu ya. Pasti kangen ya? Enggak, saya pikir kangen ya. Padahal saya berharap Anda kangen ya. Hari ini temanya sungguh luar biasa sekali ya. Artinya selesaikan apa yang sudah Anda mulai. Tapi sebenarnya ada satu makna lagi terdalam dari tema ini. Bukan hanya diselesaikan. Setelah selesai, what the next? Ya. Apa selanjutnya akan kita lakukan setelah kita menyelesaikan apa yang sudah kita lakukan ini? Ingat, apa yang sudah kita mulai, pantang untuk kita menyerah, pantang kita untuk berhenti. Karena pernah lihat satu buah meme ya, meme ya, jadi gambar di mana ada orang bukan sumur Pak, gali tambang. Ada satu orang sudah mendekati tambang emas, tapi dia menyerah untuk balik lagi. Tapi ada orang yang terus mau berjuang sampai akhirnya. Luar biasa. Meme itu ya, gambar meme itu sangat menginspirasi saya sekali, karena hasil itu akan mengikuti dari perjuangan yang sudah kita lakukan. Kalau perjuangan kita belum, istilahnya belum sampai mendapatkan hasil, mungkin perjuangan kita belum sampai menitiskan titik darah penghabisan. Saya sedikit sharing, kemarin saya ada interview dengan salah satu leader. Leader ini kebetulan adalah pegawai karyawan di kota seberang ya, di negara seberang. Jadi beliau merantau ke Singapura untuk bekerja di sana. Nah, beliau bekerja di sana luar biasa ya, karena waktunya itu habis untuk dia bekerja. Jadi dari pagi sampai dia malam dia harus bekerja, karena kebetulan beliau ini tinggal di rumah di mana dia harus bekerja. Jadi tinggal di rumah bosnya langsung, jadi dia bekerja. Nah, dia hanya punya hari libur hari Minggu. Dia berjuang setiap kali selesai di hari dia bekerja, dia manfaatkan waktu itu untuk intens menggunakan sosial media, WhatsApp, Facebook, Instagram, untuk berkomunikasi langsung dengan dia punya member. Dia manfaatkan itu. Kemudian hari Minggu libur dia intens dia lakukan untuk
bertemu dengan member langsung untuk diajarkan secara private. Saya begitu mendengar apa yang dia sampaikan, saya sungguh terharu karena saya sendiri istilahnya perjuangan saya nggak sehebat perjuangan dia ya. Saya mungkin punya waktu lebih banyak dari beliau ya, tapi beliau punya waktu yang dia harus atur ya, punya waktu buat pribadi aja kurang, tapi waktu yang luang dia ada dia bisa manfaatkan itu dia untuk melakukan bisnis di PT Duta Elok Persada. Hasilnya yang dia sudah capai, dia lolos Korea, dia lolos Vietnam. Nah, yang Korea dia nggak bisa berangkat, Vietnam dia berangkat, dan kemarin kita berangkat bareng-bareng ke Swiss. Namanya Mbak Husnul Khotimah ya, orang Ngawi asli. Nah, sekarang dia tinggal di Johor. Dia punya suami orang Malaysia, jadi beliau tinggal di Johor. Di bisnis Duta Elok Persada dia sudah bisa mendapatkan bonus sebesar 13 juta setiap bulan. Nah, stabil di bonus 10 juta setiap bulan. Ini sungguh luar biasa sekali ya. Sesuatu yang kita mau dapatkan, sesuatu yang kita mau istilahnya cita-citakan, itu tidak akan pernah kita bisa mendapatkan kecuali kita mau berjuang untuk itu. Seperti tema hari ini, sekali layar terkembang, pantang biduk surut ke pantai. Saya sungguh-sungguh terinspirasi dengan beliau ya, luar biasa. Terus maju ini kalau misalnya Mbak Husnul Khotimah nonton, terima kasih Mbak Husnul Khotimah kemarin ya sudah mau saya wawancarai, luar biasa. Saya mau sapa seluruh mitra bisnis Step yang ada di rumah masing-masing, apa kabar semuanya? Luar biasa. Ada yang dari mana nih? Trenggalek hadir ya. Palembang hadir, Ngawi hadir. Luar biasa. Banyak sekali member-member yang antusias untuk selalu stay tune setiap hari Kamis, karena hari Kamis ada siapa? Ayo, ada siapa? Ayo. Karena hari Kamis kita menanti-nantikan seminggu sekali bisa berjumpa langsung dengan babe kita. Ya, Pak Erik bisa di sebelah saya. Dokter Dian, apa kabar dok? Ada Dokter Budiana. Ada Budiana ya. Ada Mbak Yohan, ada dari Jakarta Boyolali. Luar biasa. Hari-hari ini mungkin terasa berat buat bukan hanya Anda tapi seluruh masyarakat yang ada di dunia. Nah, karena ada satu musibah yang ternyata musibah ini dialami oleh seluruh negara. Ya, musibah COVID-19 ini dialami semua orang. Bahkan bukan hanya di Indonesia saja ya, beberapa negara juga ekonomi juga mulai turun. Indonesia banyak perusahaan-perusahaan dia mengalami penurunan, bahkan karyawan-karyawan banyak yang dirumahkan karena perusahaan tidak bisa operasional ya. Dua. Ini kalau Anda di sini, wah ini luar biasa sekali ya. Karena di sini auranya aura positif sekali ya. Luar biasa. Nah, dari hal-hal musibah tersebut kita bisa belajar kita bisa menghargai ya, lebih menghargai orang-orang yang ada di dekat kita, orang-orang yang selalu mendukung kita ya. Kita bisa menghargai apa yang sudah kita dapatkan sekarang ini ya. Apalagi banyak orang di luar sana yang bekerja terpaksa harus nggak bisa kerja, yang mereka sudah memiliki pendapatan, penghasilan, terpaksa tidak bisa memiliki lagi karena ya mereka harus senantiasa bekerja terus. Kalau nggak kerja kan nggak dapat gaji. Nah, beruntunglah Anda, kita semua yang tergabung dalam bisnis PT Duta Elok Persada, karena
bisnis ini ya sangat available sekali untuk kita bisa lakukan, bukan hanya melalui offline, tapi secara online itu kita bisa lakukan. Yang dimaksudkan dengan online untuk yang disarankan sebenarnya bukan masalah menjual produk secara online, tapi kita bisa menggunakan komunikasi ya, komunikasi kita secara online ini artinya media-media sosial yang ada yang diciptakan orang-orang hebat itu, kita bisa manfaatkan itu untuk intens berjumpa langsung dengan member-member kita pada waktu kita tidak bisa melakukannya secara ketemu langsung. Jadi contoh hari ini ya kita bisa menggunakan media Instagram menyapa seluruh member yang ada di Indonesia. Nah, Anda juga bisa melakukan hal ini. Contohnya Anda kalau menggunakan Zoom ya, Anda bisa dengan grup Anda ya meeting di Zoom ya, ketemu dengan mereka, kendala masalah bisa dibicarakan. Kemudian di Zoom itu bisa saling menguatkan. Juga kalau misalnya ada member baru, Anda bisa mengajarkan secara intens, bisa melalui video call dan lain sebagainya. Jadi manfaatkan media sosial karena bisnis kita itu sangat available sekali di masa sekarang ini. Oke, yang sudah kita tunggu-tunggu semua seminggu ini yang dikangeni, yang kemarin juga ulang tahun, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Babe Petrus Irianto Hermano. Silakan Pak. Oke, apa kabar semuanya? Sabtu Minggu kita nggak jumpa, hati terasa rindu dengan kalian semua. Tema kali ini yang diberikan kepada Babe adalah ini kayak puitis sekali, kayak suatu cerita legenda dari Padang ini. Ya, sekali layar terkembang, pantang biduk surut ke pantai. Ya, atau ada satu judul kecil di bawahnya, subjudul adalah selesaikan, tuntaskan apa yang sudah Anda mulai. Di dalam bisnis multi level marketing, judul ini kita bisa ganti, kita bisa tukar dengan dua kata saja. Ya, dua kata saja. Jadi judul ini kita bisa ganti dengan dua kata saja dalam bisnis multi level marketing, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah no retreat. Kalau retreat itu artinya no, itu ya no. No itu artinya jangan, ya, jangan mundur. Kalau Anda sudah maju, kalau Anda sudah melangkah, jangan pernah Anda mundur kembali. Ya, jangan pernah Anda mundur kembali. Jadi judul di bawahnya adalah selesaikan, ya, selesaikan apa yang sudah Anda mulai. Selesaikan apa yang sudah Anda mulai. Jadi no retreat dalam bisnis multi level marketing ini sangat familiar sekali, yang artinya jangan mundur. Dan kalau kita terjemahkan adalah pada saat kita sudah memulai sesuatu, maka kita harus menyelesaikan apa yang sudah kita mulai. Biasanya sebelum orang memulai sesuatu, mereka melakukan satu tindakan yang disebut dengan perencanaan. Ya, perencanaan. Perencanaan ini memuat segala mimpi, segala tujuan, segala target yang ingin Anda capai. Yang kedua, rencanakan apa yang Anda akan lakukan untuk bisa meraih apa yang Anda mimpikan. Jadi yang disebut dengan no retreat, jangan pernah mundur dari apa yang sudah Anda mulai.
Karena start pertama, tindakan pertama yang Anda lakukan di dalam bisnis debt adalah Anda membuat sebuah perencanaan. Anda membuat sebuah perencanaan. Dalam perencanaan ini Anda memuat segala mimpi, segala target, segala tujuan yang ingin Anda capai di dalam bisnis debt. Ya, di dalam bisnis debt. Ingat sekali lagi, apa yang Anda rencanakan adalah apa yang Anda ingin capai di dalam bisnis debt. Karena ini penting sekali. Jadi pada saat Anda mulai gelisah, pada saat Anda mulai kendur, pada saat Anda sudah kehilangan semangat, pada saat Anda mencapai satu tingkat lelah, jenuh, dan sebagainya, ingat kembali, apakah mimpi itu sudah Anda capai atau belum? Jangan sampai Anda menjadi retreat, Anda mundur. Ya, Anda mundur. Nah, supaya Anda bisa mencapai segala macam mimpi yang Anda ingin dapatkan, Anda ingin wujudkan di dalam bisnis debt, maka Anda harus membuat perencanaan tindakan atau action plan. Jadi Anda harus membuat perencanaan tindakan untuk dapat mencapai mimpi di debt. Masih ingat? Anda harus jadikan diri Anda sebagai seorang pemakai produk yang puas dan loyal. Karena inilah dasar Anda untuk memasarkan produk. Apa tindakannya? Ya, apa tindakannya? Ya, Anda harus menjadi pemakai produk. Ya, Anda harus buktikan bahwa produk yang Anda tawarkan adalah produk yang bagus karena Anda sudah membuktikannya bagi diri Anda sendiri. Ya, jadi apa yang Anda mimpikan harus Anda lanjutkan dengan rencana tindakan. Ini baru planning ya. Ini baru planning, belum kita melakukan apa-apa, tapi baru planning saja. Yang kedua, kita harus melakukan persiapan. Ya, kita harus melakukan persiapan. Persiapan dari apa yang kita rencanakan. Persiapan dari apa yang kita rencanakan. Ya, kita harus melakukan persiapan dari apa yang harus kita rencanakan. Tadi kami katakan, tindakan yang pertama adalah saya harus menjadikan diri saya sebagai pemakai produk yang puas dan loyal. Persiapannya apa? Persiapannya apa? Nah, ini udah mulai bertindak. Persiapannya adalah Anda harus mengenal seluruh rangkaian produk yang ada di PT Duta Elo Persada. Anda pilih produk mana yang Anda butuhkan, Anda pakai, Anda rasakan. Kalau Anda merasakannya puas, Anda boleh cerita kepada orang lain. Ya, itu persiapannya adalah belajar mengenal produk, ya, mengenal produk dari seluruh rangkaian produk yang Anda pilih berdasarkan kebutuhan Anda dan sebagainya. Tindakan rencana tindakan yang kedua adalah membangun jaringan. Ya, membangun jaringan secara melebar dan mendalam. Persiapannya apa? Persiapannya adalah Anda harus belajar 3 hal. Yang pertama, Anda harus mengetahui secara betul siapa itu PT Duta Elo Persada. Yang kedua, Anda harus tahu rangkaian produknya. Anda harus tahu bisnis plan-nya. Supaya dengan bekal yang Anda persiapkan, nanti pada saat Anda melakukan OPP, Anda bisa melakukan pensponsoran secara benar, yaitu secara melebar dan mendalam. Yang ketiga, apa yang Anda harus rencanakan? Anda harus merencanakan tindakan untuk memberikan pelayanan kepada konsumen Anda, pelayanan kepada downline Anda dan sebagainya. Tindakan apa yang keempat adalah